dikatakan dalam tafsir Yasin ya, bapak-bapak laki-laki akan membuka keperawanan bidadari. Senang, alhamdulillah poso wis arak entek. Kita dipertemukan dalam jalan silaturahim yang semoga berkah dan berkait untuk kita semua. Salawat salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita nantikan syafaatnya dari kita. Bapak Ibu yang kami hormati, kompetisi adalah sebuah sunatullah hukum alam. Diakui atau tidak, disadari atau tidak, kita adalah produk kompetisi. Beribu-ribu benih bapak hanya tumbuh satu yang menjadikan kita. Ini adalah sebuah kompetisi. Termasuk terkait dengan puasa. Puasa ibarat bal-balan. Di sisi akhir pertandingan yang bermain tinggal beberapa tim, dan itu adalah yang terbaik. Mudah-mudahan kerawan panjenengan semua di sini, kerawan panjenengan di masjid terkait di akhir-akhir Ramadan merupakan nilai kualitas dan prestasi kita dalam beribadah. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama mendengarkan apa yang menjadi tausiah dari Ibu Ulia Izati, yang mana periode emas di bulan Ramadan, yaitu 10 hari bulan terakhir di bulan Ramadan adalah periode emas, di mana di situ ada Lailatul Qadar. Monggo kita kaji bersama-sama, jangan sampai kita terlewatkan masa-masa emas tersebut di bulan Ramadan. Untuk itu, mari kita buka pertemuan pengawasan pada ini dengan Fatihah liridho illa wali syafa'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur nuwun, mudah-mudahan berasal dari Fatihah. Pengajian pada hari ini berkah dan berkah untuk kita semua, terbaik bagi kita untuk kesejahteraan, terbaik bagi kita untuk kesuksesan kita dalam ibadah Ramadan ini. Selanjutnya waktu kami aturkan sepenuhnya kepada Ibu Ulia Izati untuk memberikan siraman rohani pada kita dan untuk saling ingat-ingatan dalam peribadahan di bulan Ramadan ini. Untuk itu nanti mohon berkenan untuk menutup pertemuan ini dengan bacaan doa. Waktu kami serahkan sebenarnya kepada Ibu Ulia Izati. Berbeda dari yang lain. Kalau di tempat lain acara itu biasanya dibuka dengan bacaan basmalah saja. Ini tadi dibuka dengan Al-Fatihah. Ulang macem sangat luar biasa. Kemudian kalau di Camat Borobudur ini istimewa ya. Tadi sudah dibuka dengan Ummul Kitab, tidak hanya sekedar basmalah saja. Kalau di tempat kami, camat kami juga mungkin berbeda. Di Kecamatan Borobudur, Bapak Camat kami itu punya riyadhah, yaitu puasa Daud. Jadi kalau pas ada acara transit, kok Pak Camatnya cuman mendel mawon, oh berarti nembe jatah siang. Masya Allah, semoga Bapak Camat Salaman, Bapak Camat Borobudur senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan lahir batin, dan juga diberikan amanah yang Allah berikan ridho rahmat kepada beliau. Amin Allahumma amin. Saya juga merasa sangat beruntung sekali bertemu dengan ibu-ibu bapak semua, apalagi di bulan yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebahagiaan, yaitu Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Dari awal kita sudah merasa bahagia. Nun sewu, jika kedatangan tamu agung, Pak jenengan bahagia nopo sedaya? Bahagia. Cepak-cepak nopo merasa repot? Tamu meneh. Cepak-cepak nopo ditinggali kisah? Nggih cepak-cepak.
diuti, disyukuri. Masya Allah. Dan tamu kali ini tamu luar biasa, tamu agung, tamu Ramadan yang ketika hadirnya, datangnya kita merasa gembira, dan ketika pulangnya senantiasa kita kembali dan kita merasa sedih. Aduh, mbok sekedar riyen, mbok ampun tombor riyen, pun mriki mawon, sare riyen, ingkang dangu wonten mriki. Panjenengan kados mekaten Bu, napa malah seneng? Alhamdulillah, posone wis arak entek. Sesuk nang kantor iso karo ngentil meneh. Sesuk iso nyoto meneh esuk-esuk. Alhamdulillah, sesuk kok wis arak dua-dua panjenengan. Panjenengan sedih napa seneng Bu ditilar? Sedih. Kesedihan tapi membawa kesyukuran dan kebahagiaan yang insya Allah akan kita bawa sampai di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Saya juga merasa beruntung, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa di kesempatan hari ini bertemu dengan orang-orang hebat semua. Panjenengan adalah orang terpilih yang khidmah, melayani masyarakat, karena kata khidmah ini mempunyai posisi yang istimewa. Amanu kutiba alaikumus syiyam, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Ayat ini memberikan petunjuk kepada kita semua bahwa perintah puasa bagi umat muslim merupakan sebuah kewajiban. Kutiba sampun didhawuhaken, dipun tetapaken, diwajibkan untuk semuanya. Ketika orang Islam balik, niki sampun balik sedaya nggih. Berakal sehat, non saya akalipun sehat nggih, insyaallah. Awakipun sehat, alhamdulillah. Wow, pikiran akalipun sehat, atinipun sehat, insyaallah. Dompetipun sehat. Kok kabehipun wonten seratane teng mriki ketinggal 3 huruf. Napa niku? THR. Ketika dia Islam balik berakal sehat, menika wajib menjalankan puasa. Jika tidak puasa, maka ya mungkin dia gila, tidak sehat akalnya, mungkin belum balik, dan tentu bukan Islam. Yang menikalah kita sedaya yang beragama Islam wajib menjalankan ibadah puasa. Yang menjadi modal dasar input kalau dalam sebuah sistem, inputnya adalah iman. Iman, percaya, yakin dalam hati, pikiran, diucapkan dengan lisan, dan kemudian dimanifestasikan dengan amal perbuatan. Niki iman modal dasarnya. Ketika seseorang yang beriman, maka dia akan berpuasa. Ketika dia tidak berpuasa, maka imannya tidak sempurna atau imannya kurang. Inputnya adalah iman. Kemudian dalam sebuah sistem, jika sudah terinput imannya, maka input itu akan diproses. Prosesnya adalah dengan as-syiyam, yaitu puasa. Masya Allah, banyak sekali dawuh-dawuh
banyak sekali hadis, ayat Quran, pengendikan ulama yang mengatakan bahwa puasa ini adalah sesuatu perbuatan ritual yang memberikan manfaat tidak hanya zahir saja tapi juga batin. Sehingga kalau di dalam dunia medis dikatakan orang itu kalau mau sehat berpuasa. Bahkan yang sekarang lagi tren itu puasa apa? Yang bukan puasa intermittent, begitu ya. Itu lagi tren. Jadi jam sekian tidak makan, nanti jam sekian bukannya hanya air putih, jam sekian berhenti dari makan karbo. Nah, ini sebetulnya juga puasa, cuman bukan puasa ala Islam. Yang intinya bahwa ketika kita menahan lapar, menahan haus, maka tubuh akan bekerja membunuh sel-sel rusak, sel-sel kanker dan lain sebagainya. Nah, ini secara medis luar biasa. Maka ada ayat selanjutnya, kama kutiba alaikumusiyam, sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu, alalladzina min qablikum, orang sejak zaman dulu sudah ada ritual puasa. Bahkan sekarang agama manapun itu juga ada ritual puasa. Ini menunjukkan bahwa puasa itu memang sangat bermanfaat bagi zahir maupun batin. Belum lagi kalau kita umat muslim meyakini bahwa puasa tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi juga menahan hawa nafsu. Pripun carane biar dengan atasan tidak kulino rasane, pripun carane ketika berpuasa juga tidak menekan-nekan yang di bawah, senantiasa memberikan kenyamanan dengan rekan kerjanya. Bagaimana caranya ketika puasa di rumah, walaupun lapar, capek, pulang dari kerja, tidak galak sama suami, tidak galak sama istri, dan juga tidak galak sama anak-anak. Bagaimana ketika puasa bisa memberikan lebih kenyamanan dan kebahagiaan terhadap pasangan masing-masing. Yang bapak-bapak memuji masakan istri, yang istri berterima kasih dengan apa yang diberikan oleh suami. Nah, ini adalah bentuk bagaimana bisa mengolah nafsu, mengelola emosional kita pada saat kita puasa. Masya Allah. Maka tidak ada penolakan atau sanggahan, sangkalan dari manfaat puasa. Pinten-pinten mangke Syawal badhe siam nilai tanggal pinten? Tanggal kalih, tanggal 3. Mau mangke nek pun rampung badan-badane, awong awe-awe rotine. Insya Allah. Setelah puasa Ramadan, maka sangat dalam mencapai status takwa, tentu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu soal ibadah. Sesungguhnya ibadah kita ini alasan atau dasarnya itu apa? Maka Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan bahwa ada tingkatan ibadah. Nah, silahkan membawa cerminnya sendiri-sendiri gitu ya, Bapak panjenengan sok milo napa mboten? Kalau ibu-ibu di sini biasanya kalau bercermin berapa menit sehari kalau mau tindak? Sejam, Masya Allah. Bapak-bapak besok milo napa mboten, apa dikuasai oleh istrinya cerminnya? Baik, monggo sareng-sareng kita bersama-sama membawa cerminnya masing-masing. Cerminnya kita gunakan untuk diri kita sendiri,
bukan untuk orang lain. Ada tingkatan ibadah. Yang pertama adalah ibadatut tujjar, ibadahnya seorang pedagang. Bagaimana itu? Seorang pedagang melakukan perbuatannya, pekerjaannya itu hanya karena ingin memperoleh keuntungan, berharap keuntungan yang besar. Maka ada kalau pedagang itu biasanya dodol tempe, gawe tempe diselep-selepi jagung, ya. Kemudian ada lagi mungkin jualan baju yang mungkin ada cacatnya tidak disampaikan. Ini karena apa? Karena ingin memperoleh keuntungan yang besar. Leng aku kira entuk berarti semene, aku nanti kok berarti. Segala cara dilakukan karena ingin memperoleh banyak keuntungan. Nah ini dalam amal ibadah juga demikian. Manusia dengan tingkatan yang paling rendah, yaitu ia beribadah hanya karena ingin satu, ingin pujian, pengen dielem, pengen diarani wong apik. Misalnya kula nangkep panjenengan kepengin dadi wong apik napa kepengin ketok apik? Saya ulangi lagi, kepengin ketok apik napa dadi wong apik? Tenin ya Allah. Insyaallah nggih. Tapi nek enten sing elek-elek jenengan pripun? Terima napa mboten? Kok leng ngendika trima kaleng trima. Gimana Bu? Kalau ada yang menjelek-jelekan, apakah dirasani dibalekke dilek-lekke? Oh dibalik, napa damel story WA nyindir? Masya Allah. Nah ini pilihan buat kita semua. Ibadah itu jar, seorang yang beramal ibadah hanya karena ingin dipuji. Nek cara bahasane niku carmuk alias cari muka, atau mungkin jaim jaga image, caper cari perhatian. Wah, nek Pak Camat rawuh, Masya Allah. Nih, apik iki. Ketok oleh ngedeting komputer jam serius banget. Tapi ini boten tiang mriki, boten tiang Borobudur nggih, tiang Amerika. Di kantor yang lain ini. Wah, kalau ada atasan, kalau ada Pak Camat, ada Pak Kepala, dia apik-apik. Nah ini berarti sama bahwa kita ini bekerja bukan karena dedikasi, tapi karena hanya ingin dipuji, hanya ingin cari perhatian. Lo sampun matur lho nggih, niki betul cerminnya sendiri-sendiri ya. Kemudian dalam hal lain juga, seseorang yang beramal ibadah seperti pedagang hanya ingin pahala saja. Aku wis sholat isya komplit perbu ping 5 tak tambahi sholat raweh ben entuk ganjaran sing akeh. Aku posone sesuk tak tambahi Senin Kamis ben entuk ganjaran sing akeh. Sesuk tahajud duha ben entuk ganjaran. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, dia beribadah hanya karena ingin masuk surga. Masuk surga. Kenapa kok orang-orang itu kok pengen banget masuk surga? Ada orang yang memahami, oh nanti kalau masuk surga yang bapak-bapak, dikatakan dalam tafsir Yasin, bapak-bapak laki-laki akan membuka keperawanan bidadari.
Masya Allah, bapak-bapak sampun bayangin ini kok. Wah, kok dilayani bidadari untuk ngombe banyu arak, banyu madu, banyu susu mengalir. Masya Allah, yang ibu-ibu membayangkan akan dilayani bidadara, akan dipakaikan sutra, mahkota, berlian. Nah, saat ini pun nyicil ning donya, wah, berliannya emas-emasane dikompliti. Padahal orang yang bisa menahan biar tidak memakai perhiasan berlebihan nanti akan diganti di surganya Allah. Tapi apakah itu tujuan kita masuk ke surga? Dalam tafsir Yasin dikatakan bahwa kenikmatan hakiki orang atau ahli surga adalah dibuka hijab antara penghuni surga dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga bisa memandang keindahan, keagungan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dikatakan oleh Allah, manusia-manusia yang diridhoi, yang mendapatkan ridho. Nah, inilah yang kedua. Kemudian yang ketiga, tingkatan yang paling tinggi. Siap-siap, semoga kita termasuk di dalamnya, yaitu ibadatus syakur, ibadahnya orang-orang yang bersyukur. Ibadahnya orang yang bersyukur ini karena hanya cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diharapkan hanya ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak lain tidak bukan. Seandainya pun surga dan neraka tidak tercipta, maka aku tetap akan menyembah kepadamu ya Allah. Aku tetap akan sholat, aku tetap akan berpuasa, aku tetap akan menolong saudaraku, aku tetap akan berbuat kebaikan, karena ini bentuk wujud cintaku kepadamu ya Allah. Nah, maka dulu itu Kriso enten lagu ini Pak nih. Perso Kriso penyanyi zaman kula bandari ini lah. Cinta surga dan neraka tak pernah ada. Lo makin nyanyi malah kali ucapan dengan nyanyi ini. Masya Allah. Nah, ini mengingatkan kepada kita semua. Jadi surga dan neraka itu bukan tujuan kita, tapi yang diharapkan hanya cinta-cinta. Sebagaimana kita ketika mencintai seseorang itu tidak kemudian kita, aku sama nek ditakonin saya panjenengan mulai dipontang kleti Bu Camat, panjenengan cinta kalian Pak Camat. Non sewu le cinta le nopo? Le nopo coba? Apa alasan cintanya? Pokok men. Apa karena gantengnya? Nyatanya Bapak Kepala KUA langsung. Apa karena gagahnya? Apa karena pintarnya? Pasti ada langit di atas langit, pasti ada yang lebih manusia menengok. Masya Allah, ketika ditanya tidak tahu alasan cinta itu apa karena kayanya? Tidak juga, tapi Masya Allah, yang namanya cinta adalah bagaimana kita bisa membuat bahagia yang kita cintai. Mau dibalas apapun itu terserah. Dengan harap cinta ya monggo, ora ya monggo, seperti aku tresno. Nah, itu yang namanya cinta. Kalau cinta ditanya apa alasannya, karena ini karena itu, berarti bukan cinta. Mungkin hanya simpati, mungkin hanya empati, atau mungkin hanya nafsu. Bapak-bapak non sewu kok pun gadah garwa lah kok bilang lah ditanya cintanya karena apa Pak?
Terus jarine ya mergo nek nang omah aku ora dilayani, wong bojoku ora kaya iki wong wedok iki beda, iki pokoke beda iso gawe aku seneng, iso gawe aku nyaman. Nah, ini berarti bukan cinta, bisa jadi malah hanya karena nafsu kedua. Masya Allah. Maka cinta ini anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan cinta ini tidak lain tidak bukan muaranya, walaupun kita secinta-cinta apapun dengan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi muaranya tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dijadikan oleh Allah menjadi orang dalam golongan ahli bersyukur, sehingga bisa beribadah, bisa bekerja memang karena dedikasi kita, memang karena kualitas diri kita, memang karena cinta kita terhadap pekerjaan kita, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Kemudian ini yang terakhir, dalam setiap ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti tersanding hablum minallah dan hablum minannas. Itu pasti. Seperti contoh misalnya ketika ada kesunahan bulan Rajab, ketika ada kesunahan bulan Sya'ban, ketika ada nisfu Sya'ban, itu akan diampuni dosanya ketika orang itu mau berpuasa menghidupkan malam-malamnya. Tapi ada dua yang tidak diampuni dosanya. Yang pertama adalah orang yang syirik kepada Allah, yang tidak percaya, yang menyekutukan Allah dengan lainnya. Dan yang kedua adalah orang yang memutus silaturahim. Kalau Pak Camat Rawuh biasanya disuguh apa Bu? Kalau Pak Kepala KUA Rawuh disuguh apa? Sate. Benten mboten kangge sing dadi Pak Lurah. Karena tamu agung pasti diberikan suguhan terbaik, dan Ramadan ini juga tamu agung, maka suguhan terbaiknya adalah bacaan Al-Quran. Satu makalah dari Syekh Mutawalli Sya'roni dikatakan bahwa kullul asya tanzulu intaroktaha illal Qur'an intaroktahu tanzulu anta. Segala sesuatu itu akan layu jika engkau tinggalkan. Akan layu jika engkau tinggalkan. Contohnya tanaman tidak disiram, tidak dikasih pupuk, maka akan layu. Kantor ditinggalkan berbulan-bulan, maka akan kotor, akan rusak, dan lain sebagainya. Apalagi baju di lemari terus ditinggalkan, maka akan lapuk, akan tayuman, akan apak, dan lain sebagainya. Segala sesuatu jika ditinggalkan akan layu, kecuali Al-Quran. Ketika Al-Quran ditinggalkan, maka yang layu bukan Al-Qurannya, tapi orang yang meninggalkannya. Layu di sini meliputi segalanya, ya layu badannya, layu pikirannya, layu hatinya, layu hidupnya, layu rezekinya, layu keluarganya, layu rumah tangganya, layu anak-anaknya. Masya Allah. Inilah jika Al-Quran ditinggalkan, maka bukan Al-Quran yang akan layu, tapi kita yang akan layu. Kalian bisa menempatkan ya sedikit-sedikit membaca Al-Quran. Jika tidak bisa, minimal mendengarkan. Jika tidak ada kesempatan, minimal mahabbah atau cinta, dadah tresno, mendekatkan diri kepada ahli Al-Quran.
Al-Quran, orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, insya Allah maka Allah akan memberikan rahmat kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Monggo saran-saran itu yang sebelumnya belum tergerak untuk membaca Al-Quran, ini ada tipsnya. Maca Quran monggo. Kok kaya pisan nggih, kon ngiroke yen ngapunten nggih. Maca Quran sithik-sithik. Sithik-sithik maca Quran. Beda atau sama? Sama atau beda? Beda nggih. Maca Quran sithik-sithik, contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Shadaqallahul Azim. Ditutup. Ini maca Quran sithik-sithik. Pun boh kapan mulai buka. Pokoke sithik-sithik riyen. Nah, lama-lama sithik-sithik maca Quran. Belum subuh, tahajud nunggu waktu subuh. Nanti terus lagi setelah subuh, mau duha kok masih ada jam baca Quran lagi. Nanti di kantor istirahat, laki tong maca Quran sithik-sithik selembar. Nanti pulang sampai rumah sudah bersih baca lagi. Ini namanya sithik-sithik maca. Ini ada pilihan. Kalau tidak dipilih sama sekali, wong yang mbak Diki yo ngagune umatnya kanjeng Nabi. Masya Allah, mudah-mudahan diberikan istiqomah untuk kita semua. Sebelum saya tutup dengan salam, mungkin ada satu pantun, tapi ini bedaan. Jadi kalau tidak tepat ya yang paham-paham. Dari Kanjeng di Borobudur. Dibuat jenang untuk buka nanti. Saya cakep apa cantik? Alhamdulillah. Ya ini jadi kalau pengen diakoni cantik atau cakep buat pantun Pak. Nanti divalidasi kecantikan dan kecakepannya. Yang ngaji tidak ada yang tidur. Alhamdulillah. Ini lanjutannya tadi. Semoga Allah senantiasa merahmati. Amin Allahumma. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Monggo kita tutup dengan doa. Doa itu Bapak Kepala KUA mawon atau monggo. Oh izin sampun mundur. Oh ini insyaallah. Derek dawuh kalau derek akan dengan hati yang subur madhep datang Allah di bulan Ramadan penuh dengan keberkahan, menghadap datang Allah, doa-doa kita yakin diijabah oleh Allah dan kita pasrahkan semua urusan kita kepada Allah. Karena yang mengetahui yang terbaik untuk kita semua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Tahir. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qullat hilati adrikni. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qiyamana wa qira'atana wa tilawatana wa tadarru'ana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika
wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rzuqna al-ikhlasa wal istiqamata wa hubballah wa hubba rasulillah wa hubba man ahabbah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ja'alna wa ahlana wa dhurriyyatana wa talamidana wa jama'atana min ahli al-Qur'an wa min ahli al-'ilmi wa min ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-syarri wa ahli al-nir. Ya 'alim bis-sudur akhrijna wa akhrijhum min al-dhulumati ila an-nur. Ya Allah, ya Rasulullah, ya Allah, kita nyuwun dumateng panjenengan, nyuwun maghfirah pangapunten, nyuwun ridho rahmat kawelasan, bimbingan pitedah penataan pitulungan, penataan lahir batosipun, dipun tata lahir batosipun, dipun tata keluarganipun, apem ayem tentrem rukun tambah tresnanipun, sakinah mawaddah warahmah, maslahah barokah ila yaumil qiyamah. Dipun tata masyarakatipun, khususipun masyarakat Borobudur ya Allah, umumipun masyarakat kita sedaya, dipun tata bangsa negeri Indonesia menika ya Allah, dipun tata dipun pernahaken dunya akhiratipun, dipun slametaken bejo mulya dunya akhiratipun, dipun caketaken dhateng kesayangan, dipun pebehaken saking keawonan lan kemaksiatan ya Allah. Kanthi barokah bulan Ramadan, barokah majelis ilmu menika ya Allah, sedaya ingkang dereng sadar enggal dipun paringi sadar, kita, bojo kita, anak kita, santri murid kita, rencang sederek kita, masyarakat kita, sedaya bangsa negeri Indonesia ya Allah, enggal dipun paringi hidayah pitedah panjenengan, dipun paringi enggal sadar, dipun paringi mergi ingkang leres lan kleresan, enggal saged taubat kanthi taubatan nasuha, taubatan nasuha, taubatan nasuha. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya 'aziz ya ghaffar ya 'aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Istajib du'ana ya Allah wa qada'i hajatina, semua hajat yang hadir menika ya Allah, hajat dunia, hajat akhirat, biridhaka wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi syafaatil Qur'an wa bi karamati awliyaillah wa bi haqqi wa bi sirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa jami'il mu'minina amin. Amin 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 ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Kekurangan dan kesalahan saya mohon dimaafkan. Terima kasih jazakumullah khairan jazak. Semoga dipertemukan kembali dalam keadaan yang sehat, bahagia dan membahagiakan.
Akhiran ihdinas siratal mustaqim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.